Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya ingin sedikit mengomentari terkait dengan video yang barusan saya dengar dari Guru Gumbul terkait dengan AI. Di sana beliau menarasikan bahwa manusia akan punah sebab dengan AI. Bahkan tidak ada penjelasan di dalam kitab suci. Kalau kita melihat dari realitas perjalanan kita sebagai manusia, memang AI itu bagian artificial intelligence itu adalah bagian dari narasi-narasi yang dibutuhkan manusia sesuai dengan pada zamannya, pada perkembangannya. Kalau kita kembali ke masa lalu atau ke nenek moyang kita, mereka menemukan perangkat atau sebuah alat yang mempermudah di dalam kehidupan mereka. Contoh saja, ketika ingin berburu, tentunya dengan kemampuan kapasitas yang dimiliki di dalam diri mereka atau dalam kondisi tubuh mereka dan kondisi badan dan sebagainya, kemampuan mereka hanya sangat terbatas sekali, ya. Kalau mengandalkan otak, tangan, kaki, dan badan mereka, maka secara tidak langsung ini adalah bagian dari kecerdasan manusia. Akhirnya manusia menciptakan, membuat seperangkat alat untuk membantu mereka mengatasi ketidakmampuan mereka di dalam menjalani kehidupan. Misal saja, akhirnya ketika mereka ingin berburu, maka mereka berpikir keras menciptakan sebuah alat, mungkin dari batu awalnya, ya, batu. Akhirnya semakin berkembang zaman, mereka membuat anak panah, ya, dan sampai logam, ya, besi yang mereka buat jadi senjata, parang dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian dari kebutuhan dalam arti kata ketidakmampuan, ya, kondisi mereka, kehidupan mereka, akhirnya menciptakan alat-alat tadi. Apakah alat ini bisa dikatakan AI? Menurut saya ini sama dengan AI, ya, artificial intelligence. Mungkin secara bahasa, secara sederhana, AI itu adalah sebuah alat yang dibutuhkan manusia karena ketidakmampuan manusia untuk mengatasi hidup, sehingga butuh alat-alat lain untuk mereka bertahan hidup. Pada awalnya kita tidak pakai baju, akhirnya manusia memikirkan bagaimana untuk mengatasi dingin supaya badan hangat, ya. Akhirnya mereka membuat baju. Walaupun dalam proses sejarah, ya, manusia ini kita bisa lihat manusia dulu di nenek moyang kita dulu, bisa kita lihat bagaimana kondisi di Papua sekarang, bagaimana suku-suku pedalaman. Itu adalah fakta realitas perkembangan manusia, ya. Dan jejak itu masih ada hingga sekarang. Di mana kita lihat, ya, dilihat di suku-suku pedalaman itu adalah seperti itulah cikal bakal nenek moyang kita dulu. Yang kita katakan sekarang kita manusia modern sebenarnya tidak sama seperti mereka dulu. Namun kecerdasan kita yang menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence tadi, yang sifatnya memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia untuk membantu kita untuk hidup dan mempertahankan hidup kita jauh lebih lama lagi. Sudah pasti, misal seorang itu akan bertahan lama hidup di cuaca ekstrim ketika dia menggunakan mantel, menggunakan jaket atau baju dari bulu hewan yang disamak, atau bulu-bulu domba dan sebagainya,
akan pasti itu lebih menjamin kehidupan mereka lebih lama daripada sebelumnya. Lalu berlanjut hingga AI itu terus berkembang, kebutuhan fasilitas manusia terus berkembang. Ketika kita sebagai pemuda pengumpul ya membentuk sebuah komunitas pertanian, suku, bangsa, dan negara, maka kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang itu akan semakin kompleks. Itu sudah keharusan, sudah keniscayaan ya. Dan apakah ini mematikan potensi manusia? Justru ini adalah membantu potensi manusia yang tidak mampu ketika dia dengan faktanya, dengan realitas, dengan kemampuan pribadinya menjalani kehidupan kalau tidak dibantu dengan alat-alat yang mereka ciptakan tadi. Dan ini adalah salah satu bentuk evolusi atau bentuk dari keharusan dari sebuah peradaban yang ingin lebih maju. Nah, dari pernyataan Guru Gembul tadi, akhirnya AI ini mematikan potensi manusia. Ya memang mematikan potensi manusia yang secara individual, tetapi ini sebagai bentuk membuat manusia itu lebih bekerja sama dalam hal untuk kehidupan yang akan datang ya, kehidupan di masa depan. Ketika mengandalkan kemampuan individual, maka saya boleh katakan kemampuan orang-orang dulu dalam hal secara kemampuan individual itu lebih baik daripada manusia sekarang. Manusia dulu mereka diberi keterampilan membuat panah, membuat perahu sendiri, membuat masakan sendiri, menanam dan sebagainya. Seakan mereka akan sanggup hidup tinggal di hutan sendiri karena mereka punya bekal kemampuan tadi. Nah, manusia modern sekarang tidak. Yang lebih diutamakan itu adalah namanya bukan kemampuan individual, tapi kemampuan kolektif yang dibangun, yang itu menjadi sebuah peradaban yang maju karena dibangun atas dasar kebersamaan ya. Nah, dan ini juga sangat berpengaruh terkait dengan konsep-konsep negara maju terkait dengan pendidikan. Orang yang pendidikan negara maju itu konsepnya adalah bukan kompetitif, tapi lebih kepada kolaborasi ya, bukan persaingan. Persaingan ini mengarah kepada individu, tetapi kolaborasi itu lebih mengarah kepada bagaimana kita sebagai manusia itu untuk mewujudkan diri kita bersama, hidup bahagia, sejahtera, dan ingin mencapai apa yang kita inginkan secara bersama, maka kita butuh namanya kerjasama. Dan ini adalah mau tidak mau, ketika kita masih di titik sifatnya berkompetisi, itu sulit, maka stagnan. Ketika kita mulai berkolaborasi, maka kita akan mencapai hal-hal yang besar secara bersama. Oke, kita lanjutkan masalah AI tadi. Nah, akhirnya ketika sampai peradaban manusia sampai di zaman modern sekarang, kita anggap modern pada sekarang ini, ada perubahan AI itu tersendiri. AI yang mana dulunya itu adalah sebuah perangkat alat yang diciptakan manusia untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan manusia yang tidak mampu mereka lakukan, ya seperti saya bilang tadi, ya parang, senjata, bahkan alat transportasi sendiri. Maka misal mobil ya, kalau kita ingin mengandalkan kemampuan jalan kaki kita, misalnya dari tempat saya tinggal ke Jakarta dengan bangga, manusia sekarang dengan keterbutuhan teknologi katanya mematikan potensi diri. Oke, potensi apa yang kita mampu dengan tubuh kita, dengan kaki kita? Berapa hari kita butuh sampai ke Jakarta? Dari Jambi ke Jakarta jangan jalan kaki, berenang, mungkin bisa berbulan-bulan. Tapi dengan AI ya, cukup kita mengendarai pesawat, cukup hanya 40 menit dari Jambi sampai kita ke Jakarta. Dan ini adalah memang kebutuhan kita yang harus kita
Apakah ini mematikan potensi? Iya betul, ini mematikan potensi kemampuan manusia. Ya, tetapi di sini ada potensi lebih besar, yaitu potensi kerjasama, ya, yang kita bangun bersama dengan manusia-manusia yang lainnya. Nah, ada perbedaan mendasar terkait dengan AI atau alat-alat yang manusia ciptakan dengan kecerdasan manusia dengan sekarang. Dulu AI ini sepenuhnya dalam kendali manusia. Ya, misalnya senjata, pisau ini tidak akan bisa aktif kalau di luar kontrol manusia. Mau digunakan apapun ya itu manusia kontrolnya. Sepeda motor ya manusia kontrolnya, mobil ya manusia kontrolnya. Tidak akan mereka bisa berjalan sendiri, tidak akan bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, semua keputusan alat-alat yang manusia ciptakan di masa lalu, mungkin hari ini juga banyak, itu keputusannya hampir semua keputusan bersumber dari manusia itu sendiri. Manusia mengambil keputusan, baik dan buruk itu adalah manusia mengambil keputusan. Nah, berbeda dengan era sekarang. AI ini adalah mereka seperti independen, seperti katakan guru Gembul tadi. Mereka mempunyai kecerdasan, bahkan manusia yang ketergantungan dengan mereka. Walaupun kita ketergantungan dengan kendaraan mobil, motor, tapi itu di luar kontrol kita. Tetapi sekarang tidak. Kita dalam mencari baju saja, dalam kebutuhan kita sehari-hari saja, kita bertanya kepada AI, ya, yang bagus ukuran baju saya apa ya? Dengan wajah saya oval ini apa ya? Bagus secara skincare dan sebagainya, perawatan kulit. Kita mempertanyakan hal-hal yang tidak mampu manusia jawab, tapi AI itu mampu menjawabnya. Inilah sekarang, ya, ada perubahan yang sangat bertolak belakang AI di masa lalu dan masa sekarang ini. Di masa lalu keputusan itu ada pada manusia, tetapi di masa sekarang keputusan itu ada di AI tadi. Dan ini juga adalah tuntutan zaman, tuntutan peradaban yang akan semakin maju. Dengan ini juga manusia pun juga akan memikirkan, itulah namanya ya, kalau di dalam konsep keislaman, ya, dalam agama saya yang Islam, manusia ini adalah salah satu makhluk yang Tuhan ciptakan, yang diberi kemampuan seperti Tuhan, tapi bukan Tuhan. Maha berkehendak, maha melihat, maha beringin tahu, bahkan maha hidup. Jadi jujur kita katakan, hanya manusia yang mungkin yang punya kesadaran, yang ingin hidup selamanya. Sehingga manusia ketika ingin hidup selamanya, bagaimana caranya manusia ini menciptakan hal-hal yang baru, termasuk AI sekarang ini, untuk menunjang kehidupannya lebih efisien dan lebih efektif. Dan ini adalah bagian yang tidak bisa dihindari dari sifat kemahidupan, ya, ingin hidupnya manusia. Ya. Bahkan mungkin kita pernah juga membaca dari seorang profesor, yaitu Profesor Dr. Yuval Noah Harari, ya. Di dalam bukunya ada namanya Homo sapiens, selanjutnya ada namanya Homo Deus. Dia mengatakan di situ, dan ini kalau kita pandang secara realitas, ya, bukan narasi imajinasi, tapi melihat dari fakta dan realitas sekarang yang kita hadapi, bahwa manusia memang bertujuan bagaimana hidup itu, atau bahasanya Homo sapiens itu akan musnah, digantikan dengan Homo Deus. Dan secara faktanya pun kita sekarang ini adalah manusia cyber sudah. Semua kebutuhan kita, ya, telah tergantikan dengan AI. AI itu adalah cuman bedanya yang digambarkan di dalam film-film itu, ya, manusia cyborgnya, ya, alat-alatnya menyatu dengan manusia. Kita sekarang enggak, kita masih terpisah antara kita sebagai makhluk biologi yang hidup
terpisah dengan AI ya. Kita mau kemana pakai mobil ya, berkendara, kita menggunakan alat transportasi yang sifatnya sudah robotik semua ya. Mau ngiling cabai pakai blender ya, semuanya. Mau suasana dingin kita pakai AC ya kan. Ini adalah bagian kemampuan AI yang kita hadapi setiap hari. Nah, apakah manusia akan punah? Ya sudah pasti ya. Melihat dari peradaban yang disampaikan Guru Gumul tadi, apa yang kita takuti? Tidak. Ini adalah bagian dari peradaban yang harus kita hadapi sebagai manusia. Ya memang semuanya pasti ada konsekuensi yang harus kita hadapi yang belum kita ketahui ke depannya seperti apa. Tetapi AI ini adalah kebutuhan kita sekarang. Dan AI ini juga adalah bagaimana manusia itu terus meningkatkan imajinasinya ya, meningkatkan kualitas apa yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia lebih baik. Bisa jadi ya, seperti para pakar ahli neuroscience mengatakan, apabila hidup ini adalah sekumpulan data, maukah kamu hidup, katanya, berdasarkan data saja? Kamu hidup di cloud, kamu bisa jadi apa saja, rasa apapun ya, rasa enaknya soto, rasa sakit, bahagia, itu adalah hanya bagian data-data yang terekam di otak. Otak-otak yang membentuk data. Nah, kalau seandainya manusia bisa dijadikan manusia ini data saja, maka kita akan hidup di mana saja, transenden ya, bisa apa saja, merasakan apa saja, bahkan kita bisa kemana saja. Dalam hitungan kita maka akan ada di mana-mana. Ini adalah pandangan dari para pakar ahli neuroscience terkait dengan perkembangan biologi itu sendiri atau manusia itu sendiri untuk mencapai kehidupan abadi tadi. Maka ini mungkin sebagai jawaban atau sebagai tanggapan kalau melihat dari pernyataan Guru Gumul ini mengkhawatirkan. Iya, memang itu sangat mengkhawatirkan, tetapi itu juga yang dibutuhkan manusia. Akan terus ya di masa depan kita tidak seperti apa. Akibatnya apa? Ya akibatnya pasti akan banyak manusia-manusia yang mengalami ketertinggalan, dan juga hanya segelintir orang yang akan mengalami dimanfaatkan. Tapi itu adalah bagian dari beradaptasinya manusia terkait dengan perubahan-perubahan baru. Sama halnya juga ketika ya Gojek dulu, bagaimana Gojek ditentang ya oleh yang tradisional akan mematikan, tapi sekarang tidak ada lagi. Orang semua beralih ke Gojek gitu kan, online semua tidak ada. Mungkin ada sebagian, akhirnya sedikit. Dan itu adalah proses. Menurut saya AI ini akan terus berkembang, dan apa yang harus kita butuhkan? Ya, kita harus mengakui bahwa manusia sekarang adalah bukan manusia seperti dulu lagi. Manusia yang sekarang lebih cerdas. Keinginan manusia sekarang lebih fleksibel. Mungkin inilah dikatakan sebagai manusia Tuhan, seperti dikatakan Yuval Noah Harari. Kita berbicara bukan konteks agama, tapi kita berbicara dalam konteks bagaimana manusia memandang masa depan melalui sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Dan di sini saya melihat AI ini akan terus berkembang, dunia medis, ya, dunia sains dan sebagainya akan terus berkembang. Bahkan kehidupan manusia juga, mungkin umur manusia juga akan semakin lama. Ya. Dan ini butuh kebijaksanaan para elit politik kita, elit ekonomi kita. Demikian, mudah-mudahan sedikit manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.